sebagai salah satu perbincangan kita pada sore ini, misalkan Pilkada Jabar misalkan. Orang akan mencicil terus apa sebenarnya yang tidak terrealisir, apa sebenarnya yang tidak sesuai dengan faktualnya di lapangan, tetapi orang ini masih populer untuk diinginkan oleh banyak orang, kan gitu. Jadi berat nih buat periode kedua RK nih. Ya kalau menurut saya berat, menurut saya berat karena ini omongan ini kan. Selamat datang teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Kita mau berbincang sore menjelang malam ini seputar Jawa Barat. Ya. Ngobrol santai beberapa hal tentang Jawa Barat, terutama tentang Ridwan Kamil atau RK ya. Iya. Yang ada orang bilang yang mulia yang di Pertuan Agung Ridwan. Netizen memang jahat. Berarti udah sekelas Lord Ridwan Kamil. Tapi yang menarik itu menurut saya itu bukan soal candaan atau bulian dari netizen. Ya. Saya lebih kepada esensi dari persoalan itu. Ya. Kalau kita runut-runut sampai sekarang kan bisa dikatakan Ridwan Kamil itu termasuk jadi semacam sasaran bullying atau sasaran protes dari netizen, bukan saja dari Jawa Barat. Ya. Mulai dari masalah itu guru Sabil itu, kemudian masalah jalan, spanduk-spanduk yang ramai di daerah Jawa Barat, khususnya itu di daerah Garut itu soal jalan berlubang itu kan. Kemudian sampai uploadannya yang terakhir itu dia minta maaf soal ilustrasi jalan yang sudah diperbaiki. Ya. Rencana diperbaiki katanya, perencanaan. Nah, saya melihatnya itu bukan pada konteks bagaimana reaksi dari netizen terhadap apa yang dikeluarkan atau apa yang muncul dari Ridwan Kamil. Tetapi ternyata selama ini Ridwan Kamil yang dikenal sangat familiar dengan netizen, kemudian ya sangat menjaga citra dia di sosial media, ternyata ada di bawah semacam api dalam sekam yang memunculkan ternyata banyak yang tidak setuju juga gitu lah. Kalau menurut abang nggak, bagaimana melihatnya? Saya lihat sih memang banyak semacam kekecewaan dari mungkin mereka ini netizen ini adalah pendukung setia RK gitu kan. Mungkin juga ini memang dalam tanda kutip boleh jadi pernah dijanjikan oleh program-programnya namun tidak terrealisasi di tempat tersebut gitu kan, sehingga ini semakin bergulir seperti bola salju. Akhirnya ya kemarahan gitu kan atau luapan kekecewaan itu muncul gitu kan, baik di media sosial yang saat ini lagi dijajaki oleh beliau gitu kan, ataupun di komen-komen yang ada di sosial media dia gitu kan secara pribadi ya. Dan bisa jadi juga gitu kan bahwa ini kelihatan nggak ada semacam satu program dari RK di kepemimpinannya selama ini yang muncul dan juga berdampak cukup banyak gitu, berdampak positif kepada warga Jabar gitu kan, sehingga hal-hal yang diupload seperti infrastruktur itu jadi kelihatannya kan itu bukan ininya kerjaan dia gitu kan, itu bukannya hasil dari buah karya dia gitu. Ngapain harus caplok foto sana foto sini yang akhirnya itu jadi bumerang buat dia sendiri. Nah, kalau dari saya sih mungkin seperti itu. Mungkin kalau dari Bang Yusan gimana kira-kira? Yang paling pertama sih sebenarnya ya kita nggak bisa lepas dari sosial media ya. Tetapi kalau misalkan jadi sosial media itu semacam ukuran utama, ya kekecewaan atas realitas itu ya sesuatu yang memang logis. Misalkan gini nih, kalau RK ini kan bisa dibilang itu keterlibatannya dalam pengelolaan entah timnya entah siapa dalam sosial media itu kan cukup update dalam merespon isu-isu lewat sosial media. Sebagai salah satu contoh misalkan lagi booming nih si Bonge lagi yang jalan-jalan itu kan, jalan-jalan di catwalk di jalan tuh dia ikutan bikin begitu. Nah, menurut saya kan secara esensi itu tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab dia sebagai pejabat publik. Dia harus mengikuti hal seperti itu gitu. Itu kan sama aja dengan ngikutin tren sosial media.
Artinya dilakukan itu dan tidak dilakukan itu tidak ada dampak secara kinerja. Tapi kalau itu dilakukan ada dampak secara popularitas. Kira-kira begitu. Ya. Terus yang kedua lato-lato. Ya. Nah, saya kira ini semacam kemunculan orang sudah mulai makin memahami bahwa ya sosial media itu bukan segalanya gitu. Kalau misalkan sosial medianya itu didorong sebagai katakanlah sebagai publikasi kerja-kerjanya, sebagai publikasi atas semua tugas dan tanggung jawabnya, progresnya terhadap masalah-masalah yang terjadi, misalkan masalah jalan yang belum terrealisir, terlepas apa sebabnya misalkan kan orang kan selalu mengaitkan bahwasanya ya anggaran infrastruktur selama 2 tahun digunakan untuk penanganan masalah Covid misalkan kan. Nah, itu publik butuh kejelasan. Kan gitu, ya. Butuh penjelasan. Jangan sampai misalkan di permukaan itu seolah-olah semuanya beres, tapi faktanya di bawah enggak. Nah, ini yang selalu mendorong setiap netizen itu menjadi pengkritik yang kadang-kadang juga sarkastis. Nah, makanya kalau kita kaitkan misalkan ya seperti perbincangan sekarang, ya apapun ceritanya bahwa tahun ini tahun politik. Dan itu akan sangat berkaitan dengan pilkada misalkan. Sebagai salah satu perbincangan kita pada sore ini misalkan pilkada Jabar misalkan. Orang akan mencicil terus apa sebenarnya yang tidak terrealisir, apa sebenarnya yang tidak sesuai dengan faktualnya di lapangan. Tetapi orang ini masih populer untuk diinginkan oleh banyak orang, kan gitu. Jadi berat nih buat periode kedua RK nih. Ya kalau menurut saya berat karena ini omongan ini kan sebenarnya kan bukan omongan kita pada hari ini. Ya. Kita kan upload tuh beberapa video ya. Beberapa video kita upload. Misalkan tuh sebulan yang lalu kita upload tuh video di VT di TikTok itu soal hasil survei. Ya. Survei terakhir kekuatan atau peluang dari tokoh-tokoh Jawa Barat di Pilkada Jabar gitu, ya kan? Walaupun persentasenya dari hasil survei itu jauh 50 ke 26. Misalkan ya ke tokoh berikutnya itu kebetulan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi di dalam kolom komentar itu mereka meyakini bahwa yang jadi Jabar 1 itu di 2024 itu meyakini dan menginginkan gitu. Para netizen itu ya Deddy Mulyadi. Padahal sebenarnya ada realitas survei yang melihat bahwasanya peluang besar dari RK itu masih sangat kuat. Tetapi ada realitas netizen ya kan? Yang menyatakan sebaliknya, justru sebaliknya. Makanya kalau misalkan itu diperhadapkan seperti video yang seminggu yang lalu, ketika diperhadapkan kalau di antara dua tokoh ini misalkan maju di Jabar 1, yaitu Deddy Mulyadi itu mendominasi. Nah itu maksud saya itu lahir bukan karena soal sentimen menurutku ya, tapi itu lahir karena memang ada kinerja yang mereka sudah evaluasi. Dan ada tokoh yang lain yang juga mereka evaluasi. Lu kerjanya apa sih selama 5 tahun sejak 2018 sampai sekarang? Oh ini ada problem gitu. Kemudian ada di tokoh yang lain yang dijadikan semacam komparasi. Wah ternyata ini bekerja, kenapa nggak ini aja dulu kan? Jadi maksud saya itu kecerdasan publik, kecerdasan netizen untuk mencari data-data faktual, bukan lagi berpedoman kepada apa yang menjadi publikasi di sosial media. Ya memang cara setiap tokoh politik beda-beda dalam hal menaikkan popularitas. Ya termasuk RK kita lihat memang cukup progresif lah kalau di media sosial gitu kan, cukup viral. Tapi memang mengganggu sih kalau misalkan dia memviralkan sesuatu hal tapi ngikut tren yang anak-anak kayak lato-lato. Nah iya itu yang saya bilang tadi. Jadi saya itu kan kurang etis aja gitu. Nggak ada nggak ada apa esensinya gitu loh. Ketika dia lakukan itu, yang tren-tren anak-anak alay itu, apa esensinya atau apa dampak positifnya terhadap warga yang dia pimpin? Warga Jabar kah? Gitu. Kan? Berarti bisa dikatakan kan semata-mata hanya memanfaatkan ruang publik lewat sosial media yang lagi rame kan itu doang. Kecuali misalkan ada kerjaan-kerjaan misal ke kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, ada misalkan tuh katakanlah ya orang miskin atau warga yang miskin atau warga yang kekurangan atau ada masalah pertanian terus itu diangkat jadi perbincangan di ruang publik. Nah, itu menarik.
Dan itu menurut saya itu punya esensi atau punya punya kontribusi terhadap penilaian secara positif gitu. Dibanding dengan itu tadi kayak lato-lato, kayak catwalk, Citayam Fashion Week gitu kan. Ya. Nah itu makanya akhirnya citra yang sudah terbangun itu ketika muncul dari bawah problem, katakanlah seperti tadi jalan tadi, ketika muncul dari bawah ini beberapa netizen itu mengungkapkan, maka ini akan runtuh, seketika ini akan runtuh. Disitulah makanya saya bilang bisa akan berat kalau mengandalkan sosial media sebagai media untuk tetap mempertahankan kansnya untuk memimpin Jawa Barat. Gitu. Ya kan ini sosial media ini kan brutal, bisa aja menyerang tiba-tiba kemana-mana kan. Karena nggak ada kendali dalam sosial media, semua orang bisa bersuara. Tetapi yang bisa mengendalikan sosial media ketika laku dan kinerja itu selaras, dia pasti konsisten gitu. Tinggal ya kembali ke sosok RK sendiri, gimana dia mencicil apa yang akan dia kerjakan ke depan gitu kan. Apakah mau mengulangi hal seperti ini lagi, atau dia akan menggunakan sosial media ini lebih arif gitu kan, supaya bisa jadi jalan dia untuk periode kedua. Ya, masukannya begitu. Ya. Tapi kalau saya lihat yang sudah cukup arif dalam menggunakan sosial media Kang Deddy Mulyadi. Oh ya. Karena dari awal dia menjadi subscriber di YouTube-nya banyak gitu kan. Di YouTube-nya dia bercerita, kemudian juga bermanfaat bagi banyak orang dan sebagainya, sudah dicontohkan lah gitu loh. Dan itu bukan pencitraan gitu kan. Dan ini bisa jadi batu loncatan dia untuk jadi Jabar 1 kalau menurut saya. Ya kalau modal sosial atau modal politik sih sebenarnya kan nggak perlu diragukan ya. Iya. Makanya dalam tulisan saya pernah saya bikin, kenapa Jabar itu istimewa? Wah iya. Jabar istimewa. Jabar istimewa. Kenapa Jabar istimewa? Ada 4 yang saya bahas. Yang paling pertama, Jawa Barat itu kan dengan